Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Semangat pagi dan mudah-mudahan pagi ini kita diberikan kesempatan yang baik untuk selalu bisa mengamati pergerakan dengan baik, membaca pergerakan demi pergerakan dan menemukan peluang yang terbaik buat hari ini untuk satu hari ke depan. Buat teman-teman yang suka dengan day trading, hari ini Rabu 27 April 2022 kita akan mencoba bagaimana hasil untuk satu hari yang kemarin. Sebelum kita untuk analisis pagi ini, kita akan mencoba review dulu satu hari kemarin sempat bergerak naik dan turun dengan posisi yang hampir sama, sehingga ini tidak ada tren, marketnya datar yang satu hari kemarin. Tidak ada kecenderungan yang sangat berarti, yang ada hanya tarik ulur ya, naik dan turun ya. Kalau kita amati dari level yang ada ya, kita masih menggunakan level psikologis di sana. Ada level support yang cukup kuat. Kalau dilihat dari time frame besar kemarin sudah kita amati, berada di area yang cukup kuat, berada di levelnya yang sangat kuat, sehingga untuk menembusnya membutuhkan kemampuan yang besar pula ya. Ternyata hari kemarin dia hanya bergerak datar. Ketika naik kemudian dikembalikan ke bawah, ketika sampai di bawah kembalikan lagi ke atas lagi, coba untuk naik kuat kemudian ditarik lagi sampai pada posisi yang hampir sama, sehingga posisi ini menyebabkan harga masih tertahan di situ, tidak ada tren, dan hari ini potensinya akan kita amati dari histori yang kemarin ya. Mungkin satu hari yang kemarin kita tidak menemukan peluang yang terbaiknya. Mudah-mudahan hari ini ada peluang yang lebih baik lagi. Kita amati dari time frame daily dulu ya. Kita amati dari time frame daily. Kemarin sempat kita sampaikan untuk swing trading lebih cukup lebih dari tepat untuk memanfaatkan peluang swing trading. Ya, meskipun sempat kita sampaikan dan tidak bisa kita expose secara umum, namun demikian pada hari ini kita sekaligus akan melihat, eh, kita akan mengamati untuk satu hari ke depan dan beberapa hari ke depan. Bagi teman-teman pecinta swing, mungkin bisa manfaatkan peluang swing untuk saat ini dengan menempatkan posisi buy kita. Ini adalah posisi-posisi di mana wilayah ini adalah wilayah sangat kuat sekali ketahanan. Wilayah dengan banyaknya penolakan, maka ini bisa menjadi tahanan yang kuat buat eh, buyer ya. Artinya ketika seller mencoba untuk menembus ke bawah, mengingat banyak sekali di sana penolakan, banyak sekali level di sana, sehingga menyebabkan dorongan ke atas semakin kuat sekali. Ketika kita menggunakan swing ya dengan posisi yang saat ini, dengan posisi buy misalkan seperti ini ya. Kemudian di mana kita menempatkan titik target kita ya. Kalau kita ingin lebih lebih maksimal dengan lebih cepat, maka kita bisa menggunakan target yang cukup dekat di sini ya. Ya, target kita untuk swing nanti posisinya di sana ya. Oke. Di 1963.05. Ya, targetnya di sana kita bisa targetkan untuk TP-nya di 1963.05. Kemudian untuk
batasan resiko di mana ya, batasan resikonya di mana. Kita bisa gunakan risk dan reward ratio 1:2. Kita bisa gunakan risk dan reward ratio 1:2 dengan menggunakan jarak di atas. Oke, kemudian kita tarik separuhnya. Ini untuk risk dan reward rasionya, sehingga resikonya berada di level di sini. Ini adalah untuk resikonya, kita ambil di 1877 ya. SL-nya berada di 1877.61. Ya, silakan diuji saja. Namanya juga membuat satu pemetaan, ada benar salahnya, semuanya bergantung bagaimana manajemen resiko kita. Tidak ada yang pasti, yang ada kita bisa memanfaatkan semua peluang yang ada. Kalaupun nanti tersentuh, baik SL dan TP-nya, itulah bagian dari bisnis. Yang paling penting kita sudah membaca potensinya, kemudian kita sudah menghitung resikonya, sudah menghitung reward atau potensi penghasilannya, potensi pendapatannya, profitnya. Kemudian nanti bagaimana ketika naik dan belum tersentuh di sana ya. Itu kebijakan yang bisa kita ambil. Mungkin berada di levelnya di bawahnya, kita bisa exit lebih awal, atau bahkan mungkin bisa jauh lebih kuat lagi, kita bisa exit di area itu, melihat kondisi market bagaimana nantinya. Yang pasti di awal sudah ada rencana, di awal sudah ada simulasi ketika kita menempatkan posisi kita. Kemudian untuk yang harian, untuk yang day trading, ya, kita akan coba untuk lihat day tradingnya. Yang day trading mungkin untuk hari ini kita akan coba untuk lihat dulu. Sama halnya dengan tadi di swing ya, di day trading ini potensi masih akan bergerak ke atas, sehingga kita lihat di time frame di bawahnya. Di time frame H4 pergerakan juga menuju ke atas dari histori yang ada. Seller terhenti di sana, kemudian mulai berganti warna, sempat koreksi kecil tapi kembali lagi bullish akan menekan lagi ya. Karena itu kita fokus ke buy dengan kondisi-kondisi yang ada di sana. Di sebelah kiri ada banyaknya sumbu, ada banyak sumbu di sana, kemudian di sebelah bawah kiri juga ada banyak penolakan, sehingga yang paling dekat, yang paling kita gunakan, meskipun ada level ya, setidaknya kita manfaatkan peluang kecilnya ya, sampai di titik puncaknya, sampai di titik puncak 150 hingga 300-an ya. Kemudian yang di bawah di sini ada level di sana. Kemudian di bawah juga ada level di sana. Kita manfaatkan yang lebih dekat dari level yang ada ya. Kita manfaatkan di sini untuk sell stopnya. Di 1901.61, kemudian buy stopnya kita taruh di agak di bawah ya. Banyak sekali sumbu. Kita bisa manfaatkan untuk buy stopnya di 1907.67. Targetnya nanti berada di levelnya di sini ya,
targetnya di sini. Kita kasih highlight untuk targetnya. Untuk sell stopnya nanti targetnya berada di bawah. Ini mungkin sell stopnya bisa taruh di sini targetnya. Kemudian resikonya kita bisa gunakan 1:1 karena ini menggunakan day trading. Bagaimana kalau kita menggunakan yang lebih banyak ya? Itu pilihan. 1:2 juga boleh ya, karena tujuan kita bukan SL, target utama kita adalah profit ya. SL itu adalah bagian dari pembatasan resiko dalam kondisi yang terpaksa harus kita ambil. Kemudian selanjutnya ketika nanti bergerak break di sana, dia lebih kuat di atas ya, kita bisa ambil peluang stopnya. Kita bisa ambil buy stop lagi di sana dengan memanfaatkan breakoutnya 1931.1913.12 ya, sorry. Kemudian targetnya di mana? Targetnya di level di atasnya ya. Targetnya bisa di sana. Kita bisa targetkan di level sebelah kirinya, mendekati level sebelah kirinya. Oke, kemudian kita ukur dari ketinggian di atas. Ya, kita tempatkan untuk di sini koreksi, wilayah koreksinya, sehingga di sini kita bisa memanfaatkan untuk koreksinya sell limit di 1924.13. Sementara yang di bawah ada level yang kuat di sana. Di sini ada level kuatnya, kemudian kita taruh di bawahnya. Di level bawah kita manfaatkan dulu untuk koreksi ya. Buy limit di 1890.93. Ini untuk koreksi dulu. Bukan reversal. Ini di sini adalah wilayah koreksi dulu karena berada di level puncak di bawah. Ya, breakout di sana nanti kita bisa memanfaatkan peluang stopnya ya, peluang sell stopnya. Ya, karena cukup sulit, cukup jauh jaraknya, maka menentukan stopnya tentu masih terlalu jauh ya. Kemudian berada di puncaknya, kita bisa manfaatkan kembali untuk limitnya di atas, di bawah ya. Kenapa tidak pakai sell stop ya, banyak menggunakan limit. 1878.06 ya, karena kecenderungan memang mulai akan bergerak ke atas sehingga kita fokus ke buy. Meskipun tren kuatnya turun, kita manfaatkan wilayah-wilayah yang penting di sana. Ini kalau kita lihat, kalau kita amati dengan lebih jauh, maka di sini banyak sekali penolakan sehingga berpeluang memantul ke atas. Kita kembali ke yang lebih dekat ya, dengan zoom yang lebih dekat. Ini kita lihat ya, buy stopnya berada di 1907 yang terdekat di sana. Diingat ketika nanti tersentuh, jangan lupa untuk selalu membatasi risikonya. Bisa dengan SLTP, bisa dengan averaging di bawahnya ya, berkisar di antara 300, kita kasih sell stop pending order dengan lot yang lebih besar sedikit ya. Bagaimana kalau sulit menentukan di situ? Ya, kita tunggu dengan menggunakan resiko. Kalau kita tidak cocok dengan pending order, maka kita gunakan batasan resiko. Bisa dengan 2%, bisa dengan 500 hingga 700 pergerakan
bisa juga dengan support dan resisten, bisa dengan menggunakan wilayah support resisten yang terdekat. Buy stop di sini di mana kita menentukan support resisten terdekatnya. Kita bisa tentukan di wilayah 1901 untuk batasannya, sehingga ini sell stopnya bisa kita naikkan atau bahkan kita hapus kemudian kita ganti dengan menggunakan SL atau bahkan kombinasi, kita bisa SL dan tempatkan sell stopnya di situ, sehingga nanti ketika dia turun buy-nya menghapus kemudian sell-nya mengawali, sama halnya dengan kita menggunakan switching ya. Kemudian lepas dari sana nanti ketika dia bergerak naik, potensi masih bergerak naik, maka hati-hati, masih banyak sekali penolakan. Saya hanya gunakan sampai di sini karena ring yang kemarin juga kecil. Kalaupun dia bergerak lebih kuat, ya kita ambil tengah-tengahnya, maka pergerakannya akan bergerak sekitaran ini ya. Ya akan bergerak sekitaran itu, sehingga saya tempatkan cukup di sell limitnya di situ. Kemudian ketika dia turun sampai di mana kemungkinannya kalau kita lihat dari ring yang kita buat tadi ya, mendekati buy limit yang kita buat, sehingga masih realistis dan masih berpotensi. Oke, ini yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini, mudah-mudahan membantu sedikit banyak meraba untuk pergerakan satu hari ke depan. Ingat, kalau kita tidak cocok dengan day trading, kita bisa manfaatkan yang swing, tentu dengan perhitungan ketahanan yang cukup, dengan ya tetap menggunakan batasan resiko, menggunakan target yang sudah terukur. Kalaupun target ini sudah kita ukur cukup jauh jaraknya misalnya, ya kita bisa turunkan. Dengan target 5.000 sekian, maka potensi tercapai dalam waktu 2 hingga 4 hari ya. Mudah-mudahan bisa tercapai juga dan maksimum dalam profit kita. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti dengan baik apa yang kita sampaikan. Tentu tidak harus diikuti secara apa adanya, kita bisa lakukan filter sendiri, kita bisa sesuaikan dengan gaya trading kita sendiri. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.